Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang bab 2, membuat iklan, slogan, dan poster kelas 8 kurikulum Merdeka. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian iklan, slogan, dan poster dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat iklan, slogan, dan poster sederhana dengan baik. Kita belajar bersama ya anak-anak. Nah, di bab kali ini ada 7 materi pembelajaran yang harus dibahas. Yang pertama, mengenal iklan. Yang kedua, menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dalam iklan non-komersial. Yang keempat, menulis slogan. Yang kelima, membuat poster. Yang keenam, membuat iklan. Dan yang ketujuh, menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan. Mari kita masuk ke materi pertama, yakni mengenal iklan. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih iklan yang paling menarik yang pernah kalian lihat atau kalian dengar? Menurut Ibu, iklan yang paling menarik adalah iklan Marjan. Karena iklan Marjan biasanya tayang sebelum bulan puasa. Nah, selanjutnya yuk kita bahas pengertian iklan. Iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Iklan bertujuan agar masyarakat mengenal produk atau tindakan yang diinformasikan. Pesan dalam iklan dapat berupa ajakan membeli produk atau jasa, ajakan untuk bertindak, dan pemberitahuan. Iklan dapat ditemukan di media cetak seperti koran dan majalah, di media elektronik seperti televisi dan radio, dan di media internet seperti web berita. Nah, ini dia gambar contoh iklan rendang lezat. Ada unsur tulisan dan gambar di dalamnya. Setelah itu, yuk kita mengenal jenis-jenis iklan. Iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa. Sedangkan iklan non-komersial adalah iklan yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Nah, iklan non-komersial ini tidak berhubungan dengan perdagangan, tetapi masyarakat, sosial, dan budaya. Setelah itu, yuk kita bahas materi kedua tentang menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Nah, kali ini Ibu memiliki dua gambar yang berbeda. Yuk anak-anak coba temukan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Kira gambar mana ya yang memiliki pesan yang lebih sesuai? Nah anak-anak, ternyata iklan komersial memuat berbagai informasi. Antara lain yang pertama adalah produk yang hendak dikenalkan. Yang kedua adalah penjelasan tentang produk yang dikenalkan. Misalnya keunggulan, cara mendapatkan, harga, dan testimoni. Yang ketiga orang yang memproduksi atau produsen. Yang keempat adalah orang yang membeli atau konsumen. Nah ternyata ada iklan yang efektif dan tidak efektif loh anak-anak. Iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Iklan yang efektif mempunyai tampilan baik gambar maupun teks yang sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju dan sesuai dengan produk yang diiklankan. Ibu memiliki dua contoh gambar iklan nih anak-anak. Kira-kira gambar mana ya yang termasuk iklan yang efektif? Betul sekali, iklan yang efektif ada di gambar pertama karena teks dan gambar sesuai dengan produk yang akan diiklankan. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga yakni menyimpulkan pesan dalam iklan non-komersial. Yang pertama ada iklan layanan masyarakat.
Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan. Biasanya ditemukan di tempat atau fasilitas umum. Selanjutnya ada iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan adalah iklan yang fokus untuk memberitahu khalayak mengenai peristiwa atau keadaan. Lalu apa saja ya pesan-pesan dalam iklan non-komersial? Pesan dalam iklan non-komersial antara lain yang pertama ada tujuan iklan. Yang kedua orang yang membuat iklan atau produsen. Yang ketiga orang yang menerima iklan atau konsumen. Yang keempat ada pesan yang ingin disampaikan. Dan yang kelima keefektifan iklan non-komersial. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat yakni menulis slogan. Menurut KBBI, slogan memiliki dua arti. Yang pertama, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Yang kedua, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Ibu memiliki dua contoh slogan yang dapat anak-anak simak. Yang pertama ada slogan, orang bijak mendahulukan penumpang prioritas. Contoh slogan yang kedua adalah cepat dan selamat. Slogan di atas merupakan kalimat yang pendek namun mudah diingat dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Menarik sekali ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima yakni membuat poster. Yuk kita kenali pengertian poster terlebih dahulu. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang berupa pengumuman atau iklan. Selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat poster. Langkah-langkah membuat poster yang pertama adalah menentukan tujuan dan tema poster. Yang kedua, menentukan pesan yang ingin disampaikan dalam poster. Yang ketiga adalah merangkai kata. Yang keempat, mengatur ilustrasi dan tata letak. Langkah yang terakhir yaitu mempublikasikan poster agar lebih dikenal oleh masyarakat. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat poster, yuk anak-anak terapkan dengan cara membuat poster sederhana. Selanjutnya kita masuk ke materi keenam yakni membuat iklan. Sebelum itu, ibu memiliki contoh iklan nih anak-anak. Kira-kira termasuk iklan komersial atau non-komersial ya? Yuk kita coba untuk identifikasi. Iklan di atas merupakan iklan toko bibit buah dan sayur. Jadi termasuk iklan komersial. Kira-kira bagaimana ya langkah-langkah membuat iklan? Selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah membuat iklan. Langkah-langkah untuk membuat iklan antara lain yang pertama mengenali keunggulan produk yang diiklankan. Yang kedua menentukan konsumen produk yang diiklankan. Yang ketiga menentukan unsur-unsur yang ada di dalam iklan, yakni tulisan dan gambar. Selanjutnya menentukan pesan yang ingin disampaikan dalam iklan. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat iklan, jangan lupa untuk diterapkan ya. Kita coba membuat iklan sederhana. Selanjutnya ada materi terakhir yakni menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan. Nah, apa sih kalimat imperatif itu? Menurut KBBI, kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan sesuatu atau perbuatan. Ciri-ciri kalimat imperatif yaitu yang pertama, subjek tokoh atau pelaku dihilangkan. Yang kedua, menggunakan kalimat penegas, permintaan, ajakan, harapan, larangan, dan kalimat halus. Yang ketiga, diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Yang keempat, jika diucapkan kalimat interaktif menggunakan intonasi yang tinggi. Contoh kalimat imperatif yakni pakailah masker dan buanglah sampah pada tempatnya. Selain kalimat imperatif, ada juga kalimat persuasif.
Menurut KBBI, kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus untuk meyakinkan. Adapun ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama, yakni mempengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan halus. Misalnya, ayo, mari, segera, bergabunglah, jauhilah, dan pakailah. Contoh kalimat persuasif yaitu mari menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, itu tadi materi bab 2 tentang membuat iklan, slogan, dan poster. Semangat belajar ya anak-anakku, ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan saat pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.